Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Kali ini yang akan kita bahas adalah hukum melakukan onani di siang hari bulan Ramadan. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe silahkan dibagikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat. Dan juga agar semakin banyak yang bisa belajar bareng di sini. Karena apabila semakin banyak yang belajar bareng, nanti akan semakin banyak juga yang bisa memberikan tambahan apabila ada yang perlu ditambahkan dan memberikan koreksi apabila menemukan kekeliruan. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Melakukan onani atau yang lebih dikenal dengan bahasa Arabnya istimna, yaitu menyengaja atau berusaha mengeluarkan mani. Ini hukumnya dirinci. Apabila melakukan onani atau istimna menggunakan tangan istrinya atau budaknya, maka ini tidak diharamkan. Ini belum masuk kepada batal atau tidaknya ya. Tidak diharamkan apabila menggunakan tangan istrinya atau budaknya. Tapi kalau menggunakan tangan yang lainnya seperti tangan sendiri atau tangan orang lain yang selain istri dan budaknya, maka itu hukumnya haram. Atau melakukan sentuhan langsung dengan kulit-kulit yang lain, itu juga hukumnya haram. Nah, sekarang batal atau tidak puasanya? Nah, kalau mengeluarkan mani dengan onani atau ada sentuhan kulit, maka itu membatalkan puasa. Tapi ada juga yang tidak membatalkan puasa. Loh, kalau ditanya, kok bisa? Emangnya gimana yang tidak membatalkan puasa? Misalnya ditanya begitu. Jawabannya adalah, tadi kan sudah dijelaskan apabila, ini status hukumnya. Hukum boleh dan tidaknya dulu ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau menggunakan tangan istrinya atau budaknya, maka hukumnya tidak haram. Tapi kalau menggunakan tangannya sendiri atau tangan orang lain yang selain istri dan budaknya, hukumnya haram. Atau melakukan sentuhan kulit dengan kulit yang lainnya, itu juga haram. Nah, batal atau tidak? Nah, mengeluarkan mani itu hukumnya batal puasanya. Tapi ada yang keluar mani tapi tidak batal. Nah, kapan itu? Tidak batal puasanya sekalipun keluar mani apabila tidak ada sentuhan kulit dengan kulit, tidak ada sentuhan melalui tangan atau kulit-kulit yang lainnya secara langsung. Seperti misalnya ada orang yang bermimpi keluar mani dan setelah bangun ternyata benar keluar mani. Nah, orang yang seperti ini puasanya tidak batal. Jadi lanjutkan puasanya, tapi mandi wajib sebelum melakukan sholat. Atau setelah bangun langsung mandi wajib. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya juga tidak termasuk bagian dari yang membatalkan puasa apabila hanya gara-gara menghayal.
menghayal tapi tidak melakukan sentuhan apapun, cuma gara-gara menghayal doang, fokus dengan hayalan, kemudian tiba-tiba mengeluarkan mani, itu juga tidak membatalkan puasa. Begitu yang saya dapatkan dari guru. Jadi ingat ya teman-teman, harus diingat, dirinci dari yang tadi itu. Diingat. Tadi pembahasan ini ada status haram dan tidaknya, kemudian status batal dan tidaknya puasa itu kan. Status haram dan tidaknya itu untuk onaninya, hukum onaninya. Nah sekarang setelah tahu status hukumnya itu, berpindah kepada batal apa tidak puasanya. Nah itu. Nah seperti itu ya tadi ya. Jadi ini harus jangan sampai salah ini ya, salah paham di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau status hukum onani haram atau tidak, maka ada yang haram, ada yang tidak. Yang haram, yang tidak haram menggunakan tangan istri atau budaknya. Yang haram menggunakan selain tangan istri atau budaknya. Oke? Ini status halal atau haramnya. Atau status boleh atau tidaknya kan. Nah sekarang batal atau tidaknya. Nah keluar mani itu kan sengaja mengeluarkan mani dengan cara onani menggunakan tangan atau yang lainnya. Nah ini membatalkan puasanya. Apabila keluar maninya ada sentuhan kulit dengan kulit. Misalnya menggunakan tangan atau ada sentuhan dengan kulit yang lainnya. Nah, ada yang keluar mani tapi tidak membatalkan puasa seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu seperti misalnya keluar mani tapi dengan cara melalui mimpi. Nah, kalau melalui mimpi maka ini tidak membatalkan puasa. Kalau hanya bermimpi tiba-tiba basah setelah bangun, nah itu tidak membatalkan puasa. Ada juga kalau misalnya melamun, membayangkan sesuatu yang menimbulkan timbulnya birahi, tapi tidak melakukan sentuhan apapun, hanya sekedar hayalan seperti itu, menghayal, membayangkan, maka itu juga kalau misalnya tiba-tiba keluar mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sambil melakukan sentuhan, menyengaja dengan melakukan onani, ya itu membatalkan puasa. Oke teman-teman, mungkin itu dulu. Sudah jelas ya teman-teman ya? Sudah jelas apa yang saya katakan? Nah kalau tidak jelas bisa diulang-ulang ini videonya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ingat, yang teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah subscribe silahkan dibagikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat dan semakin banyak yang bisa belajar bareng di sini. Dan saya ingatkan kembali sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Semoga dengan cara share itu termasuk bagian dari berbagi kebaikan, insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang sama apabila ada orang yang mengamalkan dari apa yang kita share itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.